Pelaku penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap mantan istrinya pada Rabu kemarin akhirnya diringkus polisi. Pelaku menusuk istrinya menggunakan pisau dapur setelah cekcok perebutan hak asuh anak. SH, pria berusia 39 tahun, pelaku penusukan korban atas nama Titin, berusia 43 tahun, warga Lawang, Kabupaten Malang, yang merupakan mantan istri pelaku. Pelaku dan korban baru saja bercerai pada Februari lalu. Sebelumnya terjadi cekcok antara korban dan pelaku di sebuah rumah kos di Jalan Tlogo Agung, Tlogomas, Kota Malang, yang merupakan rumah istri baru pelaku pada Rabu kemarin. Cekcok terjadi saat korban hendak membawa anaknya yang sudah 4 hari tinggal bersama pelaku. Karena kesal, pelaku kemudian mengambil pisau dapur dan menusuk bagian dada kiri korban. Pelaku kemudian kabur ke arah Jalan Joyo Utomo Merjosari, namun berhasil ditangkap polisi yang tengah patroli. Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Hendro Tri Wahyono mengatakan penyebab cekcok pelaku dan korban dikarenakan perebutan hak asuh anak. Pelaku menolak anaknya dijemput mantan istrinya, kemudian terjadi upaya percobaan pembunuhan. Sementara itu, setelah sempat kritis, kondisi korban kini sudah membaik. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku dijerat pasal 338 dan pasal 351 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk kronologi kejadian, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul setengah 3 sore, korban datang ke rumah istri barunya dari tersangka. Korban ini bercerai dengan tersangka pada Februari 2021. Kedatangan korban ini mau mengambil anak dari korban. Di sana terjadi cekcok mulut. Kalau keterangan dari tersangka, ada kata-kata yang kasar dikeluarkan korban sehingga tersangka tersinggung dan mengambil pisau dapur di dalam rumah tersebut. Pisau dapur tersebut diambil, tersangka keluar langsung ditusukkan di sebelah kiri korban. Setelah kejadian tersebut, ada saksi yang bersama korban berinisial N. Dengan kejadian itu, saksi teriak-teriak. Alhamdulillah waktu kejadian itu ada anggota kami patroli, sehingga mendatangi ada apa kejadian ini. Setelah mendengar ada kejadian ini, anggota patroli itu mengejar tersangka dan akhirnya kita dapat setelah dia melakukan kejahatan tersebut dan kita bawa ke Polresta Malang untuk proses selanjutnya. Simon Alfredo melaporkan. Menyelesaikan kasus tower ilegal di Sawo yang dikeluhkan warga setempat, Komisi C DPRD Kota Malang segera mengumpulkan seluruh pihak terkait. Komisi C DPRD Kota Malang juga menyebut telah menerima laporan warga sekitar tower yang keberatan dan meminta tower yang berkamuflase sebagai cerobong asap ini dibongkar. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin. Fathol menyebutkan pihaknya telah menerima laporan terkait permasalahan tower ini sejak tahun 2020 lalu. Ia menambahkan bahwa pendirian tower sudah memiliki izin, namun perbaruan izin tower setiap 5 tahun harus dilakukan. Ia menjanjikan dalam waktu dekat anggota Dewan Komisi C akan memanggil pihak warga Jalan Sawo RT 5 RW 10, Dinas Perizinan DPM PTSP, dan Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran. Namun sebelum memanggil yang terkait, rencananya Komisi C DPRD Kota Malang akan melakukan sidak di lokasi berdirinya tower yang dikeluhkan warga. Ia menambahkan, permasalahan soal bangunan utama tower BTS akan menjadi pembelajaran agar pengawasan soal bangunan lebih diperketat lagi ke depannya. Sebelumnya, pada 2013 lalu, sebuah tower seluler dibangun di Jalan Sawo nomor 22. Untuk mengelabui warga, tower tersebut dibangun menyerupai cerobong asap. Namun warga yang mengetahui kemudian melakukan penolakan pendirian tower di dekat pemukiman warga. Warga juga sudah melaporkan ke Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang. Sempat dilakukan penyegelan oleh petugas Satpol PP, namun sejauh ini belum dibongkar. Setelah perizinan waktu itu sudah juga membawa dokumen tentang masalah mulai dari MB sampai pendirian towernya itu. Itu yang kami lihat waktu itu. Kemudian belakangan ketika ada
warga yang mempermasalahkan, Pak RT dengan sekian banyak tokoh datang ke sini. Mereka pertama semacam kurang mengakui kalau dulu tanda tangan kaitannya dengan masalah pendirian tower itu. Katanya tidak ada kaitan sosialisasi itulah. Tapi realita tertulis seperti itu, gitu loh. Kemudian kami juga di waktu Pak RT kesini untuk kedua kalinya tak undang, sekaligus Pak Lurah, Pak Camat, Satpol PP, Dinas Perizinan untuk cocokkan data itu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama telah secara resmi mengumumkan tidak akan memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2021. Begitu juga calon jemaah haji asal Kota Batu mengikuti instruksi melalui Kementerian Agama juga telah menyampaikan kepada seluruh jemaah haji asal Kota Batu untuk jadwal pemberangkatan tahun 2021 dibatalkan. Sebanyak 169 calon jamaah haji asal Kota Batu resmi batal diberangkatkan. Batalnya pemberangkatan ditengarai selain masih dalam posisi pandemi COVID-19, juga dikarenakan vaksin yang disuntikan terhadap calon jamaah haji tidak ada rekomendasi dari pemerintahan Arab Saudi. Adapun calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan sesuai informasi dari pemerintah Arab Saudi, yaitu calon jamaah haji yang sudah menjalani suntik vaksin AstraZeneca. Sedangkan vaksin yang dijalani calon jamaah haji asal Indonesia, yakni vaksin Sinovac, sehingga tidak sinkron dengan rekomendasi pemerintah Arab Saudi. Menurut Kementerian Agama Kota Batu, pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jamaah haji Indonesia karena masih pandemi dan demi keselamatan jamaah. Selain itu, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Pemerintah menilai pandemi COVID-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dan dapat mengancam keselamatan jamaah karena jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Jumlah jamaah haji asal Kota Batu yang batal diberangkatkan sebanyak 169 orang. Nah, mereka ini sudah kita bekali dengan beberapa hal. Yang pertama adalah manasik haji sudah kita sampaikan baik melalui sosialisasi secara fisik, tatap muka, ataupun secara daring, ataupun dengan buku-buku. Terus kemudian mereka juga sudah diberi pembinaan tentang kemungkinan pelaksanaan haji pada masa pandemi ini, termasuk juga kemungkinan tidak dilaksanakan haji pada masa pandemi ini. Kemudian mereka juga sudah divaksin. Nah, vaksinnya adalah Sinovac, sebagaimana kebijakan pemerintah Indonesia sudah kita laksanakan itu. Namun demikian, berdasarkan keputusan pemerintah dalam hal ini yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Artinya pemberangkatan jamaah haji sekarang ini dibatalkan. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatnya volume kendaraan yang melintas di pintu masuk Kota Malang berdampak pada terjadinya penumpukan dan antrian panjang kendaraan di beberapa titik jalan. Perpanjangan PPKM Mikro tidak menyurutkan warga luar kota untuk berkunjung ke Kota Malang. Beginilah yang terlihat menjelang libur akhir pekan di beberapa titik jalan perbatasan dan jalan masuk gerbang Kota Malang. Antrian panjang kendaraan sudah mulai terlihat sejak pagi sampai dengan menjelang siang hari. Di pintu masuk arah Kota Malang, perbatasan kota dan Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Pandanwangi, Blimbing, kendaraan dari arah Pakis padat melintas menuju Kota Malang, serta mengantri panjang karena terdapat dua titik pertigaan, yaitu di pertigaan jalan menuju Teluk Gerajakan
dan menuju Pandanwangi, Kota Malang. Kendaraan dari Pakis sudah mengantri panjang sebelum memasuki gerbang perbatasan dengan Pandanwangi, Kota Malang, baik roda 2, roda 4 maupun truk berat dan bus, sehingga kendaraan terlihat padat memanjang khususnya ke arah Kota Malang. Tidak hanya itu, kepadatan juga terlihat di Jalan Utama Ahmad Yani Blimbing. Kendaraan menumpuk sejak dari pintu keluar Jalan Layang arah pusat Kota Malang sampai dengan pertigaan Jalan Laksda di Sucipto. Menurut salah seorang warga mengungkapkan peningkatan volume kendaraan ini terlihat kembali pada Sabtu ini karena pasca Lebaran belum terlihat kepadatan seperti sekarang. Di lokasi antrian panjang kendaraan terlihat sebelum memasuki Jalan Utama Kota Malang. Untuk menghindari kemacetan, tidak jarang pengendara roda 2 naik ke trotoar jalan sehingga di beberapa titik trotoar jalan pecah dan mengalami kerusakan. Jalan utama ini sudah mulai ramai kendaraan, Pak ya? Sudah mulai macet, ramai. Mulai kemarin, sekarang lebih macet. Mulai jam 10 Jam berapa, Pak? Mulai jam 10 mulai macet. Berarti dari arah sana ya, dari arah Surabaya. Surabaya menuju Malang. Tapi Malang kota. yang sebelumnya enggak, Pak ya? Sebelumnya enggak. Kenapa? Setelah Lebaran enggak ada ya? Nggak ada, ya barusan ini. Barusan ini. Ya, Sampai jam berapa biasanya, Pak? ya nggak tahu kebiasaannya. Kalau gini sampai sore biasanya. Sampai sore. Jam 4, jam 3 gitu, macet. Saya lihat di Jalan Layang sudah mulai rapat di Jalan Layang nih. Ya, Hmm. ini sampai layang udah macet. Hmm. Berarti nanti kalau arah sebaliknya hari apa? Biasanya besok sore. Besok sore, Pak ya? Ya. Berarti dari arah Malang menuju ke... Antara Malang ke Surabaya biasanya. Iya. sore. Plat juga plat luar banyak, Pak ya? Banyak yang plat luar mbak. Plat luar. Plat sini nggak ada, jarang-jarang. Iwan Dikmawan melaporkan. Angin yang mulai bertiup kencang di kawasan Jalan Raya Karangploso patut diwaspadai pengguna jalan. Tidak hanya itu, keberadaan pohon pinggir jalan yang terlalu rindang dan bekas pembakaran juga harus menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pengamanan pohon. Beginilah pemandangan di sepanjang Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso, Kabupaten Malang. Keberadaan pohon pelindung harus diwaspadai bersama, terlebih ketika angin kencang bertiup dan ketika musim penghujan. Bahaya patah dahan dan pohon tumbang bisa membahayakan pengguna jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas, serta bisa terjadi kapan saja. Angin yang bertiup cukup kencang harus diwaspadai para pengguna jalan, karena di kawasan tersebut sudah sering terjadi patah dahan, pohon tumbang maupun baliho runtuh. Menurut salah seorang pengendara mengungkapkan kekhawatirannya dengan banyaknya pohon-pohon besar dan rindang yang menjorok ke badan jalan, masih belum ada pemotongan dahan. Terlebih ketika angin kencang bertiup dan pada musim penghujan. Di kawasan jalan raya menuju desa Bocek, terdapat beberapa pohon besar yang dalam kondisi bekas terbakar, sehingga patut menjadi perhatian bersama. Tidak hanya itu, ada satu pohon yang sudah dalam kondisi berlubang dalam dan rawan tumbang ketika angin kencang datang. Apalagi musim penghujan, Pak ya? Iya, sering roboh. Roboh. Pernah melihat, Pak, pohon roboh ketika beraktivitas? Ya, pas hujan biasa. Pas hujan, Pak ya? Ini kan sepertinya masih belum ada pengamanan, Pak ya? Gimana sebagai warga nih, sebagai pengguna, Pak, harapannya, Pak? Ya, dari Dinas Pekerjaan Umum sebenarnya karena sudah kira-kira sudah kan saya kelihatan yang mau Ya. roboh atau kan segera dipangkas dulu, bersihkan biar nantinya kalau ada hujan atau apa Angin. nggak sampai angin, nggak sampai menimpa ke pengguna jalan. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Lembaga Forum Zakat Nasional menggelar Musyawarah Nasional atau Munas ke-9 tahun 2021 yang dilaksanakan secara hybrid di salah satu hotel di Kota Batu. Munas ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi Forum Zakat untuk menentukan arah gerakan zakat ke depan, yakni melalui penguatan komitmen kolaborasi pemberdayaan masyarakat. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, juga meminta agar Lembaga Forum Zakat Nasional membuat gerakan kolaborasi dengan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Lembaga Forum Zakat atau FOS Nasional menggelar Musyawarah Nasional atau Munas ke-9 tahun 2021 yang dilaksanakan secara hybrid. Sebagian peserta Munas mengikuti langsung di lokasi pertemuan di salah satu hotel di Kota Batu. Sementara Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin hadir sebagai pembicara secara daring.
Selain Wapres Republik Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir yang sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah juga hadir secara daring. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko hadir secara langsung di lokasi pertemuan. Bambang Suherman, Ketua Umum Forum Zakat dalam sambutannya menjelaskan, lembaganya telah melakukan survei sebelum memutuskan pelaksanaan Munas secara luring. Munas FOS ke-9 dilakukan secara luring dengan catatan yang sangat ketat pada protokol kesehatan. Kegiatan Munas FOS termasuk mandat yang sudah tertuang di ADART Asosiasi. Sebab itu kegiatan ini penting dilakukan dalam 3 tahun sekali. Agenda ini termasuk sarana untuk laporan pertanggungjawaban dan juga memilih pengurus untuk periode berikutnya. Munas FOS secara substansi bertujuan agar laporan kepengurusan asosiasi dapat diterima oleh para anggota. Dalam hal ini termasuk hasil dari pemilihan ketua umum baru dari FOS untuk periode berikutnya. Di samping itu, Munas FOS secara strategis bertujuan agar para anggota dan pimpinan lembaga dapat memahami isu zakat. Zakat harus masuk dalam masalah pemberdayaan masyarakat. Para anggota FOS harus mampu mengintegrasikan program pemberdayaan masyarakatnya sehingga tercatat dalam distribusi untuk pembangunan nasional. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menyambut dengan baik kehadiran seluruh anggota Forum Zakat di Kota Batu. Wali Kota berharap ke depan akan ada sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin lewat zakat. Munas Forum Zakat Nasional yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Bambang Suherman, Ketua Umum Forum Zakat, dan undangan yang lain lewat screen digital display. Yanto Yancung melaporkan. Dan laporan tentang perakiraan cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya edisi hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Widiarti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.